Bapak Ibu juga boleh buka di YouTube untuk melihat. Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan. Semangat sehat untuk kita semua. Dan pagi hari ini, Bapak Ibu, kita sudah siap untuk bincang-bincang pagi dan telah hadir tamu-tamu kita yang kita anggap ini adalah orang-orang yang tahu persis tentang pelayanan dan kesaksian karena ada yang mereka sudah terlibat, mereka sudah lakukan banyak hal, dan ada pikiran-pikiran ke depan yang boleh kita dapatkan untuk melakukan pengembangan ataupun juga kesiapan bagi setiap jemaat. Baik, judul kita pagi hari ini adalah peran warga gereja dalam pemandirian pos pelayanan dan kesaksian dari Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Nah, Bapak Ibu, di kesempatan pagi hari ini, 1 jam ke depan kita akan berbincang-bincang dan kita akan memperkenalkan nanti setelah kita doa bersama. Saya minta Pak Petrus boleh muncul untuk doa kita. Unmute dulu. Oke, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih untuk waktu pagi hari ini Engkau berikan kepada kami bersama-sama Tuhan dengan fungsionaris Majelis Sinode kami berkumpul bersama untuk berdiskusi dalam rangka kegiatan bulan Perkes 2021.
Bapa dalam surga, terima kasih untuk semua hikmat yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kami dalam proses berdiskusi, berikanlah hikmat-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh mewartakan, memberikan, berdiskusi hal-hal yang baik untuk kemuliaan nama-Mu, untuk kemuliaan kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga untuk semua peralatan yang kami pakai, untuk semua narasumber yang ada, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar semua boleh berfungsi dan boleh berkontribusi dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Petrus. Jadi Bapak Ibu, kita bilang Departemen Pelkes karena kita ada dalam bulan pelayanan dan kesaksian, tetapi luar biasa kami melibatkan semua departemen untuk ada di dalam acara ini. Jadi Pak Petrus tadi mewakili dari Inforkom ya Pak Petrus ya. Ya. Iya Bu, betul. Baik, sekarang kita masuk kepada menyapa Bapak Ibu yang ada sebagai narasumber. Sekaligus juga terima kasih teman-teman, sahabat-sahabat Pelkes yang sudah bergabung di kanal YouTube GPIB Indonesia. Dan sekarang mari kita jumpai tamu-tamu kita. Tak kenal maka tak sayang. Begitu ya Pak Sihite ya? Ya, benar. Baik, Pak Sihite, mari perkenalkan Bapak Sihite, kemudian apa aktivitasnya supaya kami bisa terus bersama dengan Bapak. Silakan Pak. Ya, selamat pagi sahabat-sahabatku. Nama saya John Dickens Sihite, sudah retire atau sudah emeritus sejak tahun 2010 setelah menyelesaikan tugas-tugas yang berskala nasional atau sinodal 2000 sampai 2005 di bidang 2, yaitu Human Resources Development, pengembangan sumber daya manusia di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Dan berlanjut lagi periode yang kedua 2005 sampai 2010, yaitu bidang 1 sebagai ketua, yaitu yang berbicara atau core bisnisnya adalah pembangunan manusia seutuhnya yang kita kenal istilah Pelkes kemudian. Lalu kemudian sekarang masih ada tugas lagi sehari-hari sebagai ketua Badan Penasehat Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat untuk memberikan bimbingan-bimbingan strategis dalam skop yang lebih luas kepada fungsionaris Majelis Sinode sebagai pimpinan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Demikian sedikit perkenalan untuk dapat diketahui, yaitu mendukung kebenaran apa yang dikatakan tadi oleh Sekretaris 1 Majelis Sinode, dari mana disayang kalau tidak dikenal. Dikenal bukan karena jabatan-jabatan atau fungsi-fungsi strategis tadi, tapi juga apa yang sebenarnya yang dihasilkan selama periode-periode menduduki jabatan-jabatan strategis sebagai top management di Gereja Protestan Indonesia bagian Barat. Itu yang paling penting. Terima kasih banyak Ibu Sekretaris 1. Iya, terima kasih Pak Sihite. Wah, baru start saja sudah semangat nih ya. Kita ke Ibu Marlen. Silakan Ibu Marlen. Iya. Ya, terima kasih Bu Pendeta Eli. Selamat pagi Ibu Bapak, saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa, bisa berjumpa dengan Ibu Bapak, saudara-saudara. Saya Pendeta Marlen Yosef, saat ini menjalankan tanggung jawab sebagai bagian dari Majelis Sinode 20. Saat ini saya sebagai Sekretaris Umum Majelis Sinode GPIB. Tetapi 5 tahun yang lalu, sejak tahun 2010 sampai dengan 2015, saya menekuni tugas-tugas yang saat ini ditekuni oleh Bu Eli, jadi sebagai bagian Pelkes, pelayanan dan kesaksian, adalah bagian yang ditekuni pada saat itu. Saya bersyukur karena hari ini kita boleh berjumpa untuk melihat peran warga gereja dalam pemandirian Pospelkes itu. Saya pikir itu dulu mungkin Bu Eli. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Marlen. Tetap semangat ya Bu. Baik, kita menuju ke Pak Kariso.
Ya, terima kasih Ibu Pendeta Eli. Salam sejahtera bagi kita semua, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur bisa dianugerahkan satu kesempatan yang baik ya untuk kita dapat berbincang-bincang tentang pelayanan dan kesaksian ya yang di mana warga jemaat GPIB juga tetap diminta untuk terlibat aktif dalam pelayanan dan kesaksian untuk memuliakan Tuhan Yesus, Sang Pelayan yang agung. Saya, Pendeta Paulus Karisorumambi, saat ini sebagai Ketua Umum Majelis Sinode GPIB yang ke-20. Demikian Ibu Eli, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pendeta Kariso, Pendeta Marlene, dan Pendeta Sihite yang sudah hadir untuk kita semua. Bapak Ibu, kita menyampaikan bahwa kalau bulan-bulan begini kami turun ke pos Pelkes dan menamakan itu acara Safari Pelkes. Begitu ya Bu Marlene ya, Pak Sihite. Dan ya, saat kita melalang buana, waktu itu kita cuman datang di satu tempat. Tetapi dengan adanya pandemi, kami menggunakan digital, kami jalan-jalan kemana-mana. Jadi kami memulai dari Lampung, kemudian ke Sumut Aceh, kemudian kami ke Sulsel Bara, lalu kemarin kita ke mana tuh Pak David? Di safari virtual kita sudah ke Tenggarong, kita sudah ke Lampung juga ya, sama ke Sumut Aceh. Ya, jadi kita tanpa harus fisik datang, tetapi kami sudah berjumpa dan berbincang-bincang dengan teman-teman kita semua. Dan teman-teman yang kami ajak ke sini, mereka merasa sukacita karena mereka menyampaikan, wah kami masih diingat karena masa pandemi ini kita tidak jumpa-jumpa orang, jadi mereka senang untuk kita hadir. Nah, Bapak Ibu, tentunya bicara pos pelayanan dan kesaksian tidak terlepas dari model kita untuk memanagenya. Nah, kita masuk dengan judul yang kita percakapkan adalah peran warga gereja dalam pemandirian pos pelayanan dan kesaksian. Nah, saya mau stressing ada dua, yaitu peran warga gereja dan pemandirian. Nah, warga gereja kita sudah familiar, kemudian pemandirian atau kemandirian itu sendiri kita sudah familiar. Nah, kita akan berbincang-bincang tentang perannya. Dan tentunya ada dalam proses kita untuk melakukan penata layanan yang sudah disiapkan. Oleh sebab itu, perkenankan saya untuk ke Pak Sihite, bolehkah Bapak, tadi Bapak menyebutkan pada tugas Bapak yang kedua adalah pembangunan manusia seutuhnya, dan itu disebut sebagai Pelkes. Nah, saya mau tanya kepada Bapak, sepanjang Bapak melakukan tanggung jawab itu, adakah hal yang menarik yang Bapak bisa sampaikan kepada kita semua? Lalu bagaimana peran warga jemaat untuk menopang pelayanan dan kesaksian ini, Pak Pendeta Sihite? Silakan, Pak. Ya, jawabannya itu jawaban yang berorientasi pada masa yang lalu. Tidak ada sekarang kalau bukan masa yang lalu. Namun sesungguhnya saya berharap itu ialah bagaimana kita ke depan dengan memperhatikan yaitu perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang sedang digeluti oleh manusia itu sendiri. Namun pertanyaan ini karena masih sangat relevan sekali
Karena bagaimanapun bahwa Gereja Protestan Indonesia bagian Barat harus tetap menjalankan tugas panggilannya yang diarahkan di dalam, yaitu PKUPPG, pokok-pokok kebijakan panggilan pengutusan gereja, sebagai landasan operasional yang memberikan arah bagi pembangunan GPB, jangka pendek 1 tahun anggaran, jangka sedang 5 tahun, dan jangka panjang, yaitu 20 tahun, yang sesungguhnya kita akan berakhir dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Kalau berbicara masalah tentang peranan daripada warga gereja itu sendiri, sesungguhnya peranan warga GPB selama ini selalu sangat nyata sekali, baik yaitu supporting management maupun juga supporting financial. Selalu yaitu warga jemaat sudah sampai pada pemahaman dan memberikan dukungan sepenuhnya. Walaupun sebenarnya masih banyak hal yang memang belum dipahami oleh mereka, oleh karena yaitu pengaruh-pengaruh kurangnya arahan-arahan atau juga wawasan barangkali yang sangat terbatas dan dapat dimaklumi karena memang mereka warga jemaat itu bukanlah para teolog. Mereka adalah warga jemaat dengan latar belakang atau profesi yang berbeda-beda. Karena mereka juga ahli dalam berbagai disiplin ilmu atau mereka memiliki multidisiplin ilmu. Nah, yang paling perlu di sini saya lihat sementara bukan jawabannya lagi, yaitu pemahaman, yaitu tentang Missio Dei itu sendiri. Nah, jikalau saya selalu tertarik kepada sidang raya Dewan Gereja Sedunia, yaitu tahun 1968 itu sendiri. Ada seorang narasumber di sana yang bernama Johannes Agard yang juga mencatat tentang satu buku mission sendiri yang merupakan tahun di mana terjadi yaitu pergeseran secara definitif dari yaitu perkembangan dunia di bidang politiknya, di bidang ekonominya, sosial budayanya, filsafatnya, bahkan ada pergeseran-pergeseran dalam bidang teologi, di mana pergeseran teologi yang dimaksudkan ada kecenderungan baru tentang misi gereja itu sendiri. Yang saya belum tahu pasti apakah warga gereja itu sudah memahami pergeseran-pergeseran atau terdapat kecenderungan baru dalam misi gereja dengan sesuai dengan tahun 1968 itu. Mungkin iya atau juga mungkin tidak. Ya, kalau memang telah disosialisasikan, yaitu apa yang menjadi hasil daripada yaitu sidang Dewan Gereja Sedunia di Uppsala pada waktu-waktu yang lalu. Nah, pemahaman yaitu panggilan gereja yang tadinya berorientasi pada aktivitas perorangan, berorientasi pada aktivitas daripada kelompok-kelompok strategis, bahwa sesungguhnya mereka sudah tidak sanggup lagi menanggung beban itu kalau secara perorangan atau hanya kelompok-kelompok tertentu. Itu dilihat dan disadari di dalam Dewan Gereja Sedunia di Uppsala pada waktu yang lalu. Oleh karena itu adalah upaya dan gerakan untuk meningkatkan atau mengembangkan yaitu oleh Johannes Agard yaitu dari Missio Dei itu sendiri, Missio Dei kepada apa yang disebutkan di sini Missiones Dei. Nah, di sini kita coba lihat begitu peka yaitu Johannes Agard. Kalau toh ada perkembangan sedemikian rupa, maka ada pengaruhnya dalam bidang-bidang pemahaman teologi yang dikembangkan. Sekali lagi saya kurang tahu jelas, kemungkinan besar kalau GPB menurut hemat saya sudah mencoba mencerna beberapa keputusan-keputusan itu. Kita tahu selama ini bahkan banyak hingga sekarang ini masih berakar tentang konsepsi Missio Dei itu sendiri. Konsepsi Missio Dei itu kan hanya yaitu didasarkan pada keselamatan melalui gereja dan aktivitas pekabaran Injil. Itu Missio Dei yang dipahami. Nah, sekarang kalau berbicara masalah bagaimana supporting management, supporting dalam bidang keuangan terhadap pelayanan kesaksian GPB, harus kita juga itu dapat kita ukur apakah warga jemaat kita itu masih berorientasi pada pemahaman atau berpijak pada Missio Dei itu sendiri didasarkan pada keselamatan melalui gereja dan aktivitas pekabaran Injil. Jadi kalau tidak ada, ini ya silakan. Ya, kita tahan dulu Pak. Karena nanti akan bergulir lagi supaya
waktunya bisa panjang lagi ke Pak Siti Baik, kalau itu menjelaskan makanya bagian itu. dari situ kita langsung sekarang. Maka dengan demikian singkat aja, karena toh ini menyangkut masalah soal kemandirian kita berbicara. Kalau berbicara kemandirian, tidak bisa kita bicara kemandirian tidak bertolak daripada ini maksud saya di sini. Tapi nggak apa-apa, tidak apa-apa di sini. Oke, kalau begitu, disambung dengan konsultasi Mentreux itu sendiri. Menekankan kehadiran sosial. Sejauh mana sekarang warga jemaat memberikan atau berperan serta atau juga berpartisipasi merealisir kehadiran sosial. Ada trilogi Mentreux pada waktu yang lalu. Social justice, keadilan sosial. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Ketiga, yaitu swadaya. Swadaya justru adalah tujuan utama dari pembangunan yang dikerjakan oleh GPIB itu. Swadaya itu sendiri. Karena itu gereja kita selama ini dipanggil untuk menempatkan swadaya sebagai salah satu strategi pokok partisipasi dalam pembangunan. Jadi dari tiga. Itu dia Pak. Kita tahan ya Pak ya. Jadi Bapak yang menarik di situ. Ya. Sekarang kita masuk kemandirian. Ya. Bapak yang menarik di situ adalah soal bagaimana mengangkat dari Yohanes yang muncul di WCC untuk Dewan Gereja Sedunia, melihat bahwa dari Missio Dei dijadikan Missiones Dei, dan titik utama adalah kemandirian. Kita boleh ke Ibu Marlene dulu ya Pak Sihite ya. Kita ke Ibu Marlene. Nah Ibu Marlene, selama Ibu menangani bidang 2 waktu itu, apa saja yang dikerjakan melihat dari penyampaian Pak Sihite tadi? Kira-kira pada waktu itu apakah sudah terjadi swadaya dan keterlibatan warga jemaat, Ibu Marlene? Silakan Ibu Marlene. Ya, terima kasih Bu Eli, dan terima kasih sekali Pak Sihite mencoba untuk mengajak kita melihat tentang tanggung jawab GPIB sebagai bagian dari persekutuan tubuh Kristus di dalam kebersamaannya dengan gereja-gereja yang ada di dunia ini. Saya mau katakan bahwa kalau Ibu Eli mengatakan apa yang dikerjakan, apa yang sudah dikerjakan, tentu saja pertama sekali yang dikerjakan adalah mencoba untuk melihat kira-kira apa arah daripada perjalanan target yang mau dicapai oleh GPIB terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sihite. Nah, di dalam PKU PPG kita, jangka panjang yang kedua, 2006-2026, tadi Pak Sihite mengatakan tentang pemberdayaan gitu misalnya. Di dalam bagian pelayanan, secara tegas dikatakan bahwa gereja itu sudah dapat bertanggung jawab, baik secara fisik maupun secara spiritual, atau kebutuhan semua warga jemaat yang hidup di bawah garis kemiskinan dan yang terlantar. Jadi artinya bahwa bagaimana kita mencoba untuk membangun, melihat kira-kira bagaimana caranya kita membuat strategi supaya tanggung jawab ini dia bisa terwujud. Lalu di bagian pelayanan dikatakan, gereja sudah menjadikan semua pos pelayanan mandiri dalam dana, daya, dan teologi. Jadi tadi yang dikatakan oleh Pak Sihite bahwa kemandirian kita bisa menjadi kuat. Nah, itulah yang pada saat lalu dijadikan pijakan. Ini menjadi hal yang perlu untuk dikerjakan. Nah, bagaimana untuk mewujudkannya? Salah satu tadi Bu Eli mengatakan safari Pelkes misalnya. Pada waktu lalu safari Pelkes, kunjungan Pelkes suka dianggap sebagai sebuah kegiatan yang untuk apa kita jauh-jauh. Lebih bagus dari sini kita berikan saja dananya ke sana misalnya. Ini dianggap sebagai sebuah kegiatan pemborosan. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa mengenal kondisi yang ada di lapangan. Betul sekali tadi Bu Eli mengatakan saat ini misalnya kita nggak bisa langsung kunjungan secara fisik, tetapi lewat media, lewat sarana informasi dan komunikasi, saat ini kita bisa lihat langsung di sana. Dulu tidak bisa seperti itu. Sehingga kunjungan langsung itu merupakan salah satu strategi, sebuah strategi yang sangat tepat. Biayanya memang tidak murah, tetapi dengan langsung melihat di lapangan, kita bisa mengetahui kira-kira
seperti apakah gereja ini dia harus berkarya untuk mengajak tadi dikatakan ya, jadi menyambung pemberdayaan warga gereja yang ada di kota, tetapi tidak berarti kita membuat warga gereja di kota itu sebagai subjeknya, lalu warga gereja yang ada di Pospelkes sebagai objeknya. Tidak seperti itu. Kita harus menemukan juga bahwa ada potensi-potensi Tuhan yang Tuhan karuniakan juga di dalam kehidupan warga gereja di sana. Itu sebabnya dikatakan pemandirian dalam 3 aspek tadi. Pemandirian dana, pemandirian daya, dan pemandirian teologi. Lalu menarik Bu Eli, pada waktu lalu di tahun 2010, 2015 itu kita baru menyadari, oh kayaknya kita GPIB merumuskan pemandirian ini, pemandirian dana, daya, dan teologi. Lalu kami, Departemen Pelkes pada saat itu sempat berpikir gini, kenapa ya kita harus mulai dari dana, daya, dan teologi? Harusnya kita mulai dulu dari teologi, daya, dan dana, seperti itu ya. Nah itu menjadi kajian. Seharusnya kita mulai dulu dari teologi, daya, dan dana. Kalau kita memulainya dari dana, daya, dan teologi, maka dana itulah yang akan menjadi ukuran paling utama dalam melaksanakan panggilan tugas pelayanan ini. Tetapi kalau kita memulainya dari teologi, maka kita akan mengatakan semua warga gereja adalah warga yang berkati Tuhan dengan talenta masing-masing, sehingga mereka perlu untuk diberdayakan dalam pekerjaan pelayanan milik Tuhan ini. Dan kalau itu dikerjakan, teologi berjalan secara baik, pemahaman teologi duduk secara baik, pemberdayaan itu dilakukan secara baik, maka dana itu pasti akan mengikutinya. Saya pikir itu dulu mungkin Bu Eli yang bisa saya sampaikan ya. Iya Bu Marlen. Jadi apakah itu juga menjadi konteks pada waktu itu sehingga dirumuskan daya dan dana, daya, dan teologi. Tapi ketika sekarang kita masuk, kita selalu membawa teologi dulu. Jadi kita memberikan pemahaman, artinya di 20 ini kita masuk kepada pemahaman teologi, baru daya, dan kemudian dana. Sehingga betul tadi yang Bu Marlen katakan, jangan sampai ada yang menjadi subjek dan hanya ada yang menjadi objek. Tapi kita harus menemukan potensi-potensi karena Tuhan mempercayakan kita untuk memiliki potensi itu. Saya mau ke Pak Kariso Rumambi. Pak Pendeta, waktu kita bincang-bincang yang ke-8 kalau tidak salah, hari ini kita bincang-bincang ke-12, Pak Pendeta sempat mengatakan kepada kami bahwa ada 5 hal yang perlu kita kerjakan bersama di GPIB, yaitu pertobatan, perdamaian, pembaharuan, kenosis, keugaharian. Sejauh manakah Bapak melihat bahwa proses pemandirian ini adalah bagian secara holistik bahwa kita melakukan bersama, bukan saja ada objek ataupun ada yang menjadi subjek. Silakan Pak Pendeta Kariso. Dibuka dulu Pak. Terima kasih Bu Pendeta Eli. 5 hal itu yang dimulai dari pertobatan, kemudian pendamaian, lalu pembaruan, lalu pengosongan diri atau kenosis bahasa Yunaninya, dan yang terakhir keugaharian. 5 hal itu muncul melalui sidang Majelis Sinode yang ke-20 kan, yang di bawah payung tema mengembangkan sumber daya manusia ya. Mengembangkan sumber daya gereja ya untuk meningkatkan pelayanan dan kesaksian yang mendatangkan damai sejahtera di tengah dan bersama masyarakat. Itu tema 5 tahunan 2016-2021, mengembangkan sumber daya gereja untuk meningkatkan Pelkes. Sumber daya gereja itu di GPIB ada 4 hal, yaitu sumber daya insani, dana,
fasilitas, dan sistem informasi. Nah, 4 hal itu yang mau dikembangkan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan dan kesaksian yang mendatangkan damai sejahtera. Nah, 5 hal itu diperoleh dari kata sambutan pada waktu itu, kan ada Ketua Umum PGI ya, yang memperkenalkan semangat keugaharian itu ya, spiritualitas keugaharian. Kemudian juga dari tema-tema penelaan Alkitab ya, yang dibawakan Pak Singgi, Pak Ibu Nona Pendeta Cindy, terus satu lagi yang di Jerman itu sekarang Sali separasi ya. Nah, sebenarnya dari situ kelima hal itu, dan saya memperkenalkan kelima hal itu kepada warga jemaat di tiap-tiap kata sambutan menjadi semacam Pancasilanya GPIB ya. Kalau Indonesia punya Pancasila, GPIB juga punya Pancasila ya. 5 hal yang menjadi prinsip hidup ya, asas ya, atau tanggung jawab moral ya. Untuk kita bergereja 5 tahun ke depan paling tidak, dalam rangka mengembangkan sumber daya gereja itu tadi untuk meningkatkan pelayanan dan kesaksian. Nah, kelima hal itu bagi saya penting ya, dalam rangka mengembangkan sumber daya gereja ya, karena ya gereja selalu harus bertobat ya, supaya bisa mengalami pendamaian ya, pendamaian dengan Tuhan, lalu dengan sesama, bahkan dengan musuh kita dan dengan lingkungan hidup ya. Baru setelah ada pendamaian kita bisa melakukan pembaruan ya. Nah, pembaruan itu dilakukan sebenarnya bukan kita yang melakukannya, tapi Tuhan. Untuk itu kita diminta untuk pengosongan diri, kenosis, supaya Tuhan yang mengisi diri kita, memakai diri kita untuk Tuhan mengadakan pembaruan. Gitu ya. Nah, ketika Tuhan memakai kita untuk mengadakan pembaruan, ya, kita diminta untuk hidup dalam kesederhanaan, ya, dalam kesahajaan. Kesederhanaan artinya kita diminta untuk hidup dalam kecukupan, sesuai dengan doa Bapa kami. Sekalipun kita tahu bahwa berkat Tuhan itu berlimpah ruahlah dalam kehidupan kita. Nah, kelimpahan ruah itu sebenarnya bukan untuk kita keep menjadi milik kita dan kita investasi misalnya, atau untuk 7 turunan, bukan. Tetapi kelimpah ruahan itu sebenarnya untuk orang lain, ya, bukan untuk diri kita lagi. Ya, karena kita harus belajar hidup secukupnya kan, dengan doa Bapa kami. Nah, itu keugaharian. Nah, dengan demikian kita bisa mengembangkan baik sumber daya insani, kita bisa mengembangkan dana, kita bisa mengembangkan fasilitas dan sistem informasi dengan hidup berkecukupan itu, ya. Seperti itu. Ya. Pak Pendeta Kariso, jadi tadi penyampaiannya Bapak menekankan kita. Kalau kata orang Manado, kita tuh saya. Ya. Nah, menurut Bapak, siapa yang harus memulai dan bagaimana cara dia mentransfer itu, Pak? Oh ya, kalau ditanya siapa, ya seluruh warga jemaat GPIB, ya, yang dalam 2016 sampai 2021 diarahkan untuk hidup dalam rangka mengembangkan sumber daya gereja, dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesaksian mendatangkan damai sejahtera itu. Ya. Seluruh warga jemaat GPIB, gitu. Jadi dia harus juga sudah berdamai dengan dirinya sendiri, sehingga ketika dia mentransfer itu tidak ada macam-macam di belakangnya, ya Pak ya? Iya, saya rasa kan itu tadi 5 hal itu saya katakan tadi sebagai tanggung jawab moral.
Tanggung jawab moral. Baik. Ya, itu poinnya. Kita menuju ke Pak Pendeta Sihite. Ketika membicarakan pemandirian, seringkali awal-awalnya kita dengar pelembagaan. Apakah diksi dari pelembagaan ke pemandirian itu ada pertanggungjawaban moralkah atau juga cara memanage yang kita angkat? Karena kita punya judul adalah pemandirian, tapi seringkali kita suka dengar kita mau pelembagaan jemaat ini, kita mau pelembagaan gereja ini. Nah, menurut Bapak, apakah ada pergeseran dari kata pelembagaan menjadi pemandirian, lebih bobotnya pemandirian, atau bagaimana Pak Sihite? Kalau kita berangkat dari pertanggungjawaban moral tadi. Iya. Pertama-tama kalau itu pertanyaan kita lakukan dulu, yaitu kita coba ingat kembali pendekatan-pendekatan yaitu dari Kramer dan Hans Küng di sini. Kalau Kramer dan Hans Küng teolog Katolik dan juga Kramer itu adalah teolog Protestan, mereka merumuskan bahwa gereja itu adalah sebagai tubuh Kristus dan gereja adalah sebagai organisasi. Sebagai tubuh Kristus tidak perlu mereka diorganize menjadi satu institusi atau menjadi satu badan atau satu menjadi lembaga atau satu menjadi jemaat yang disebutkan tadi, jemaat yang sudah melembaga. Tapi kalau gereja sebagai institusional atau sebagai organisasi, maka sudah dapat dipastikan harus dilembagakan. Untuk dilembagakan mereka tentu ada beberapa persyaratan tertentu. Persyaratan tertentu dilembagakan sudah harus sebelumnya itu memiliki yaitu kemandirian di bidang teologi, di bidang daya dan dana. Sebab kalau dilembagakan jemaat tersebut sebelum mandiri, artinya belum bisa seperti paham daripada tadi Johannes Gerhard, yaitu kalau dia masih berdiri dalam paham missio Dei dan belum Messianis Dei, di mana tindakan Allah itu diberlakukan melalui tindakan manusia, maka tentu berpartisipasi daripada warga mereka, maka otomatis apa yang disebutkan tadi pelembagaan, apalagi tidak didahului dengan kemandirian, maka dapat dipastikan tidak akan tercapai atau belum tercapai lah. Ini bahasa-bahasanya agak sulit ini. Belum tercapai, kalau bagi saya mengatakan tidak akan tercapai, yaitu tujuan daripada pelembagaan sendiri. Karena itu pendekatannya mana? Gereja sebagai tubuh Kristus sebagai organisme atau gereja sebagai organisasi. Dua-dua ini tidak bisa terlepas. Itu bicara masalah soal kemandirian tadi, mengingatkan saya itu kepada yaitu konsultasi Mentrix itu, di mana Pak Remar berbicara untuk bisa mandiri itu bukan didatangkan teknologi atau ilmu atau sumber daya yang diimpor, tetapi diadakan satu penelitian untuk menggali potensi-potensi yang dimiliki oleh warga yang ada di bumi di mana mereka berada. Jadi potensi yang ada pada mereka itulah yang harus dieksplor. Lalu kemudian potensi itu yang dieksplor, digali sedemikian rupa, dikembangkan dan ditingkatkan sehingga mereka bisa mandiri. Kalau sudah mandiri teologi tadi, ialah dan dayanya sudah pasti mandiri. Kalau mandiri teologi, ingat tadi, mandiri teologi artinya harus ada pergeseran missio Dei ke Messianis Dei itu sendiri. Sebab kalau orientasi bahwa pekabaran Injil terus-menerus, tetapi tindakan Allah menyelamatkan dunia termasuk pembangunan ekonomi, sosial, dan politiknya tidak dilakukan, maka tujuan kemandirian tidak akan juga dimiliki oleh mereka sendiri. Ini yang perlu diperhatikan dengan seksama. Apa yang dibuat oleh GPB selama ini, menurut saya sudah mendekati ke sana. Dan kalau belum mendekati, itulah tugas kita ke depan. Untuk bagaimana sesungguhnya untuk bisa memurnikan atau merealisir apa yang dimaksudkan, mencapai tujuan kemandirian yang kemudian pelembagaan itu sendiri. Demikian, Pendeta. Baik, terima kasih Pak Pendeta Sihite. Jadi Bapak Ibu, kita harus tahu itu, baca buku banyak-banyak, lalu kita lihat bahwa apakah itu ukurannya sudah ada pada kita, dan menarik di situ Pak Sihite bilang adalah mengeksplor potensi warga gereja. Nah, saya ke Ibu Pendeta Marlene. Ibu dengan mengeksplor itu, apakah yang boleh kita lakukan? Karena ini kita masih punya 282
pos pelayanan dan kesaksian. Menurut Ibu, perlu lagi kita mendalami lagi dengan potensi tadi, karena ya Ibu, kita di masa pandemi ini kan kita tidak bisa kemana-mana, jadi kira-kira Ibu bisa memberikan arah bagaimana kita lakukan seperti yang Pak Sihite sudah siapkan, bahwa dari Missio Dei menjadi Messianic Day. Silakan Ibu Marlene. Iya, ya, terima kasih Bu Eli. Memang itu pertama sekali tentu kita perlu untuk membangun konsep-konsep dan mengerjakan konsep-konsep itu sendiri tentang apa yang dilakukan oleh Allah di tengah kehidupan ini, lalu bagaimana kita mengambil bagian dari apa yang dilakukan Allah itu untuk mewujudkan damai sejahtera itu sendiri di tengah-tengah kehidupan ini. Nah, Bu Eli, saya mau bilang bahwa sebenarnya saya bersyukur sekali dan saya yakin Pak Sihite dan kita semua adalah bagian dari warga gereja ini yang merumuskan mau kemana ini gereja. Dan dalam rumusan-rumusan itu, Bapak Ibu kalau dilihat, di sana nampak sekali 2026, artinya 2027 ya, sekarang karena ada pergeseran perpanjangan daripada KUPPG yang ketiga ini, di sana dikatakan begini Bu Eli, di bagian pelayanan apa yang mau dicapai oleh GPIB? Yang mau dicapai oleh GPIB itu dia bunyinya begini, salah satu ya, tercapai keseimbangan dalam hidup bergereja sehingga jemaat yang berpotensi dapat membantu jemaat yang kurang. Nah, dalam perspektif kemandirian teologi daya dan dana, kita tentu tidak segera mengatakan bahwa, oh kalau begitu, warga gereja yang kelebihan dana, inilah yang dibutuhkan untuk perkembangan kehidupan bergereja. Tidak serta-merta seperti itu. Tetapi kita bisa memetakan dana daya seperti apa yang saat ini dimiliki oleh GPIB. Oh, daya yang dimiliki oleh GPIB misalnya contoh kecil. Daya yang dimiliki oleh GPIB itu adalah di daerah kita memiliki potensi-potensi warga jemaat yang rajin misalnya, potensi warga jemaat yang memiliki keterampilan-keterampilan, yang memiliki tenaga dan kekuatan misalnya, tetapi mungkin mereka tidak memiliki wawasan misalnya, atau belum memiliki wawasan, sehingga transfer wawasan itu menjadi penting untuk membuat mereka terampil dalam memanfaatkan potensi-potensi yang Tuhan percayakan kepada mereka, misalnya potensi sumber daya alamnya atau potensi sumber daya insaninya yang ada di sana. Nah, sekarang ini misalnya Bu Pendeta, kalau misalnya dikatakan apa yang bisa kita lakukan, tadi misalnya warga gereja yang memiliki potensi, untuk mengembangkan kita keterampilan-keterampilan sehingga ini bisa dikerjakan oleh mereka. Saya ingat sekali pada waktu lampau dan sekarang pun juga kita menggalang kerja misalnya kebun lele ya, peternakan lele gitu. Peternakan lele, lalu membangun kerjasama dengan kementerian-kementerian perikanan dan lain sebagainya supaya pekerjaan ini bisa terbangun secara baik gitu. Bahwa ada kendala-kendala di dalamnya, menurut saya jangan kita juga merasa bahwa wah itu nggak sukses dan karena itu kita nggak perlu lagi melanjutkannya gitu. Saya yakin dan percaya bahwa kan orang usaha juga nggak segera serta-merta langsung sukses. Bahwa pengalaman gagal dan berhasil atau berhasil yang tidak sesuai dengan target itu pun juga pengalaman yang sangat berharga yang bisa dikembangkan gitu. Nah, kemudian kalau kita melihat dalam rangka pengembangan tadi yang dikatakan pemberdayaan oleh Pak Sihite, kalau kita perhatikan KUPPG yang mau dicapai pada waktu itu ya Bu Pendeta Eli, jadi maksudnya 2010-2015 pada bagian pelayanan itu dikatakan begini, bagaimana untuk mewujudkan kita ada keseimbangan, kemandirian secara teologi daya dan dana, lalu dikatakan di bagian pelayanan
dalam melayani GPIB itu harus membina, memberikan motivasi, kesadaran, kepedulian, dan keterlibatan seluruh warga jemaat gereja, terutama pada potensi dan kapasitas jemaat-jemaat lokal. Jadi penekanan kepada jemaat-jemaat lokal itu menjadi hal yang sangat penting sekali gitu. Nah, inilah yang pada waktu lalu pun juga kira-kira menjadi stressing daripada proses pelayanan dan kesaksian yang dikerjakan itu. Saya lupa, tetapi ada satu tujuan juga ya Bu Eli yang mau mengatakan itu harus dilakukan secara sadar gitu. Nanti saya sambil jalan ya, sambil saya coba baca, cari. Jadi artinya kita mengerjakan itu secara sadar, bukan karena kan biasanya begini ya Bu Pendeta Eli, kalau misalnya emosi kita terangkat, akhirnya kita betul-betul melakukan mengambil bagian dalam pelayanan itu karena semangat yang diangkat-angkat itu gitu. Tetapi kita mengatakan kita mengerjakannya secara sadar, jadi kita mengerjakannya di dalam keseimbangan cara berpikir kita, emosi kita lakukan secara baik gitu. Jadi dengan strategi yang tertata secara baik, lalu kita melihat mau kemana ini gereja 25 tahun ke depan, dan karena itu 5 tahun ini kita harus melakukan apa. Nah, kira-kira sebetulnya kita punya itu Bu Pendeta Eli, dan pada waktu itu itulah yang menjadi panduan kita untuk melakukan bagian-bagian pekerjaannya. Ya. Saya pikir itu dulu mungkin Bu Eli ya. Marlene, wah menarik sekali nih. Saya mencatat yang Bu Marlene sampaikan, kita pertama lakukan pemetaan. Sumber daya yang kita miliki, potensi dan keterampilan itu menjadi bagian yang perlu kita eksplor lagi. Karena saya ingat kemarin di presentasi Ibu Miranda di GPI, beliau katakan, seorang yang tamat SD pun dia punya sumber daya. Jadi kalau kita lihat itu, kita tidak mengatakan, Anda harus dipinggirkan, tetapi dengan melihat bahwa pemetaan ini penting, lalu kemudian dilakukan pembinaan, dan menarik Pak Pendeta Kariso, Bu Marlene bilang bahwa jangan sampai itu hanya dalam euforia untuk diangkat-angkat. Saya mau gabungkan itu dengan penyampaian Pak Pendeta Kariso tadi dalam tanggung jawab moral tadi. Nah, melihat yang sudah disusun, disiapkan ini dari dua hal tadi, euforia dan moral itu, menurut Pak Pendeta Kariso, pemandirian ini tidak saja melibatkan kita sebagai pimpinan, tetapi perlu sekali potensi jemaat itu kita siapkan, dan jemaat-jemaat yang dalam kategori tadi Bu Marlene bilang jemaat-jemaat yang mampu, ternyata kita lihat ada keseimbangan ya, mereka di sini punya potensi, mereka di sini punya dana, misalnya seperti itu. Nah, menurut Pak Pendeta Kariso, seperti apa yang kita akan lakukan ke depan? Dibuka dulu Pak. Terima kasih ya Bu Pendeta Eli. Jadi begini, saya mulai dari penelitian yang diadakan Departemen Inforkom Litbang ya, tentang GPIB sebenarnya ya, di tahun berapa itu, 2016-2017 itu ya. Pada waktu itu yang memimpin Pendeta Profesor John Habah ya. Dan hasil penelitiannya itu tentang GPIB, bahwa GPIB dalam rangka menjalankan Tridharma Gereja, persekutuan pelayanan dan kesaksian, itu GPIB dari hasil penelitiannya itu masih sangat menekankan persekutuannya, ya, persekutuan, ya, sedangkan pelayanan dan kesaksian kurang, gitu ya, tidak balance. Padahal Tridharma itu kan persekutuan pelayanan dan kesaksian itu saling kait-mengkait, gitu ya. Kita dipanggil untuk bersekutu, ya, terutama secara pribadi dengan Tuhan, ya, untuk apa? Ya, untuk melayani dan bersaksi, untuk diutus, ya, dipanggil, diutus untuk ngapain diutus?
ya untuk melayani dan bersaksi. Begitu pula kita dipanggil secara kolektif, ya, selaku warga jemaat dalam pertemuan-pertemuan ibadah, dipanggil untuk bersekutu dalam bentuk pertemuan-pertemuan ibadah. Untuk apa? Ya untuk diutus. Diutus ngapain diutus? Ya untuk melayani dan bersaksi. Jadi persekutuan itu kaitannya untuk melayani dan bersaksi. Nah, hasil penelitian ternyata nggak begitu. Persekutuan persekutuan aja, gitu loh. Ya, yang masih terjadi di GPIB gitu ya. Sehingga saya masih ingat khotbahnya almarhum Pendeta Rufi Wane. Ini GPIB sudah mengarah ke sebuah klub, bukan lagi persekutuan. Klub itu artinya tempat untuk bersenang-senang, ya, bersenang-senang. Nah, coba lihat aja lah. Sebelum pandemi kan kalau ada ucapan syukur, ibadahnya, maka yang datang banyak, ya kan? Kalau ibadah keluarga biasa-biasa aja. Kalau ibadah syukur dalam rangka perayaan keagamaan itu luar biasa. Kenapa? Ada makan-makannya. Ya, makan-makan. Habis makan-makan apa? Rekreasi, poco-poco, ya, apalagi tobelo, momere. Habis itu apa? Pulang membawa BCL, bukan bunga Citra Lestari, tapi biapong, cucur, lalampa yang sudah dibungkus. Enak ini, persekutuan ini jadi klub, jadi tempat bersenang-senang. Lupa dengan pengutusannya, melayani dan bersaksi. Nah, itu hasil penelitian, loh. Nah, syukur ada pandemi, jadi nggak bisa bersekutu lagi, kan? Kita harus bersyukur ada pandemi ini. Nggak bisa bertemu-temu, nggak bisa poco-poco lagi, kan? Nggak bisa momere, kan? Nggak bisa berbungkus, kan? Nah, dikirim ya. Nah, itu berarti kita dikasih peringatan bahwa jangan hanya menekankan persekutuan dong, ya. Nanti jadi sebuah klub. Kalau kita di perumahan-perumahan mewah itu ada clubhouse-nya. Yes. Fresh. Pendeta Fresh ya. Gangguan signal seperti gangguan signal tadi sedikit Pak Pendeta Kariso bagian akhir. Suaranya nggak keluar ya. Iya. Jangan bersekutu aja, ya, tapi harus memenuhi pengutusannya. Ya. Apa itu pengutusannya? Ya panggilan, pelayanan dan kesaksian, begitu. Iya. Seperti itu. Ini kita diingatkan nih dengan adanya pandemik, ya. Ya. Bertobatlah GPIB, gitulah. Kurang lebih. Ya. Berarti ada warning tersendiri nih ya Pak Pendeta Kariso. Ya. Bu Marlen mungkin mati lampu ya Bu Marlen. Iya tadi keluar. Nah saya coba usaha lagi ya Bu. Kita sambil Bu Marlen siapkan, saya mau menyapa sahabat-sahabat Palkas yang sudah ramai sekali di YouTube kanal GPIB Indonesia. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu semua. Jangan lupa subscribe ya untuk GPIB Indonesia. Pak Edi Karyoto selalu hadir. Ibu Heni Raintung, wah ini beliau-beliau inilah yang menjadi ujung tombak di Departemen Teologi. Ada Pendeta Beril, ada Pendeta Pak Datu di Makassar. Jadi kita jalan-jalan nih Pak Pendeta Kariso, Pak Siti, ada yang di Bandung, ada yang di Makassar, kemudian ada di Jakarta Pak Vicky Montung, Ibu Koni Velma, dan mereka memberikan semangat, dan kita juga disapa dari Banjarmasin, Ibu Francisca Hengs, Bapak Stanley Karundeng di Bogor,
jabar 2 ya kalau kita punya bagian ini. Nah, ada Bapak Herman Dimu, mudah-mudahan bisa terus bergabung. Ada ZP, Pak Rudianto Malang di Pekanbaru, Albiner Silain, selamat pagi, dan Ibu Rosetti Sipalsuta. Nah, berdua mereka dari Bandung, ada Pak Boydo di Lingkah. Jadi benar-benar kita ada di 26 provinsi. Semoga ini menjadi berkat yang Tuhan siapkan untuk kita garap bersama. Nah, Pak Pendeta Kariso tadi sudah menyatakan bahwa di pandemi ini kita diberi peringatan. Kembali kepada pertobatan tadi ya Pak Pendeta Kariso ya. Mari kita lihat bahwa pandemi ini membuat kita cooling down dan melihat apa messianic day tadi ya Pak Sihite, sehingga kita bisa lihat bahwa peran warga gereja tidak saja mereka yang dikategorikan kuat, mampu, lalu datang kepada mereka yang masih kurang atau lemah, tetapi masing-masing punya potensi. Menarik yang tadi Ibu Marlene ingatkan saya bahwa perlu ada pemetaan. Nah, saya menuju ke Pak Pendeta Sihite. Pak Pendeta, jika kita sudah punya pengalaman tadi, ya, apa yang boleh Bapak sampaikan kepada kami, karena ini juga menjelang persidangan sinode, karena kita mau tetap jemaat pendamping itu punya tanggung jawab kepada pos pelayanan dan kesaksian. Masih ada 282 jemaat, 282 pos pelayanan dan kesaksian. Apa bagian yang boleh kita lakukan sekarang, Pak, ketika pandemi ini kita rasakan? Silakan Pak Pendeta Sihite. Ya, jadi sesungguhnya yang belum dilakukan sebelum pandemi, apalagi sesudah pandemi. Yang sebelumnya saja pun kan itu yang justru seharusnya. Sedangkan sesudah atau sedang pandemi adalah konteksnya demikian. Yang bisa berubah-ubah model gaya atau metode taktik strategi daripada pengembangan pelayanan dan kesaksian GPB. Nah, yang harus terjadi sebenarnya ialah bicara tadi tentang teologi keseimbangan. Teologi keseimbangan itu kan jelas dikatakan yang mempunyai banyak jangan berkelebihan, yang punya sedikit jangan berkekurangan. Ada disertasi dari Dr. Nababan, yaitu Sekretaris Umum, yaitu PGI, yang juga menjadi yaitu Ketua Dewan Pekabaran Injil sedunia. Dia berbicara tentang itu untuk supaya ada keseimbangan. Supaya ada keseimbangan, karena keseimbangan juga berbicara masalah soal kemandirian. Kemandirian teologi jelas itu akan dicoba melalui pemahaman-pemahaman dengan pengembangan-pengembangan disebutkan tadi. Tapi bidang daya dan dana itu. Nah, waktu-waktu yang lalu sebenarnya sudah pernah dicanangkan itu, tapi belum sempat direalisir. Bahwa supaya ada keseimbangan perlu ada partisipasi. Partisipasi itu supaya bisa lebih konkret apa metode apa yang digunakan. Yaitu mengklasifikasikan yaitu GPB. Contoh, kalau GPB sekarang jumlahnya 326 atau 27 jemaat, mari kita coba klasifikasikan. Ini contoh saja. Kita klasifikasikan yaitu klasifikasi A, B, dan C. Klasifikasi A berapa persen dari 327 jemaat. Klasifikasi B berapa persen. Klasifikasi C berapa persen. Klasifikasi A itu adalah surplus. Melebihi daripada pendapatannya melebihi daripada pengeluarannya. Jadi surplus dia itu. Berapa persen sekarang dari GPB itu? Mungkin 10% atau 20%. Demi kedua klasifikasi B yaitu dikatakan di sana berapa sebenarnya yaitu mereka itu cukup. Yang tadi surplus, B adalah cukup dan C adalah tidak cukup. Supaya ada balance, ada keseimbangan, maka yang surplus ini harus berpartisipasi kepada golongan yang tidak cukup.
Sehingga yang banyak dimiliki oleh yang surplus ini, klasifikasi A, apakah itu dananya atau dayanya atau teologianya, ditransfer kepada golongan yaitu C. Apalagi di bidang daya dan dana. Karena mereka kekurangan. Mereka menggali potensi yang ada di daerah-daerah. Tapi sedangkan SDM mereka kurang. Teknologi mereka kurang. Ilmu pengetahuan mereka sangat kurang. Bagaimana mereka memberdayakan? Karena itu bagaimana di sini golongan yaitu surplus mensubsidir yaitu klasifikasi C. Karena mereka sangat berkekurangan. Dan itu sangat alkitabiah. Yaitu bahwa yang mempunyai banyak tidak berkelebihan. Nah, kan itu tugas kita ke depan, segera kita klasifikasikan. GPB pada waktu yang lalu pernah memperlakukan tetapi hanya terbatas pada soal pembangunan ekonomi. Jemaat klasifikasi A, PTB-nya sekian, dan juga itu B adalah sekian. Itu klasifikasi. Tapi sebenarnya itu hanya orientasi bagaimana menggali sumber dana daripada jemaat-jemaat itu sendiri. Nah, orientasi kita tidak demikian. Itu yang paling penting. Jadi menurut saya bahwa partisipasi di sini supaya ada keseimbangan, teologi keseimbangan sendiri. Yang berikut lagi di sini saya tertarik lagi tadi masalah peribadahan di sini. Juga harus sangat jelas di sini. Masalah peribadahan tadi disinggung oleh Pak Ketua sangat tepat sekali. Gereja adalah persekutuan yang dinamis, yang senantiasa berada dalam gerakan keluar. Itu dia. Persekutuan itu ada bukan untuk dirinya sendiri. GPB itu ada bukan untuk dirinya sendiri. Jemaat itu ada bukan untuk dirinya sendiri. Tapi peribadahan itu dia bergerak keluar dia. Tidak boleh statis dia. Tidak boleh statis. Saya gambarkan misalnya gereja itu adalah sebagai bandingkan lingkaran konsentris. Dua buah lingkaran mempunyai satu titik pusat. Titik pusatnya itu kristosentris, yaitu Kristus. Lingkaran dalam adalah gereja. Lingkaran luar adalah dunia. Bagaimana gereja yang di dalam ini bergerak keluar? Itu peribadahan yang disebutkan tadi, yaitu masalah pelayanan dan kesaksian. Dan untuk itu misalnya kita lihat di sini, yaitu proklamasi akan tindakan keselamatan Allah itu bagaikan tanda bahwa tahun kesukaan Tuhan telah tiba. Lukas pasal 4. Tahun kesukaan Tuhan itulah yang menjadi sasaran kita sekarang berbalik ke sini. Bagaimana tahun kesukaan Tuhan menurut Lukas pasal 4 kita jalankan dan dengan demikian dapat dicapai. Karena itu, karena mungkin agak panjang sedikit, saya persingkat saja, maka saya akan ajak supaya juga warga jemaat lebih mengerti barangkali, yaitu sehingga tidak hanya berbicara dalam teori kita. Mengapa orang Kristen begitu prihatin dalam pembangunan manusia seutuhnya melalui jalur Pelkes? Yaitu apa? Kenapa sih bicara GPB? GPB itu kalau paling sering bicara masalah Pelkes. Sesungguhnya begini. Salah satu di antaranya kalau dalam berbicara masalah soal tadi apa namanya keseimbangan dan partisipasi masalah peribadahan dia bergerak keluar bukan di dalam tapi apa namanya bergerak dia keluar itu saya teringat Ibu Sekretaris 1 Kejadian 4 ayat 9 sampai 10. Ini yang perlu diperhatikan kalau bicara masalah keterlibatan para peserta. Kejadian 4 ayat 9 sampai 10 sebagai refleksi yaitu pertanyaan Allah kepada Kain. Sebagai refleksi kita coba lihat ini. Pertanyaan Allah kepada Kain. Di manakah Habel adikmu itu? Jawab Kain. Apakah aku penunggu adikku? Lalu jawab Allah. Suara darah adikmu telah kudengar dari tanah. Di manakah adikmu itu? Kata Allah kepada Kain. Kain membela diri. Apakah aku penunggu diriku? Egoistis. Individualistis. Jemaat-jemaat yang kuat di GPB, berapa persen tadi ada kategori klasifikasi coba. Sekarang di manakah adikmu yang tidak sanggup? Yang hidup mereka di bawah garis kemiskinan, yang teraliniasi, jadi titik kontak sosial, human resources mereka terbatas, sumber tenaga, sumber daya alam mereka juga belum bisa diberdayakan, belum bisa digali. Di manakah adikmu sekarang itu? Pertanyaan sekarang. Klasifikasi A itu sekarang akan dipertanyakan Tuhan, di mana adikmu di pos-pos pelayanan itu, di mana mereka? Jangan-jangan mereka menjawab, apakah aku penunggu mereka? Ini perlu direnungkan secara tegas. Bagaimana jawaban Kain individualistis? Tidak mau berperan serta, tidak mau juga beribadah. Karena beribadah itu ialah bergerak keluar, bukan bersekutu begitu beribadah. Dia beribadah untuk bergerak keluar. Kalau tidak bergerak keluar itu bukan ibadah. Di sini kena. Di mana adikmu itu? Jangan hanya beribadah.
di dalam. Tapi adiknya di mana-mana sekarang. Berapa persen adik-adik yang harus diperhatikan? Berapa persen adik-adik kita sekarang yang tidak bisa membangun gedung gereja, tidak bisa membayar gaji pendeta? Berapa persen sekarang adik-adik kita atau bukan adik-adik, bukan manusia maksud saya di sini ya, bukan manusia ya, bukan manusianya adik ini, itu si Habel itu, kan refleksi namanya di sini. Di mana? Bela diri ya. Darah mereka, darahnya sudah kudengar dari tanah bumi persada Indonesia tercinta, aku sudah dengar kata Tuhan. Ini harus didengar. Apakah secara individual warga jemaat yang hanya hidup untuk dirinya sendiri, supaya ada keseimbangan yang mempunyai banyak di anggota jemaat, yaitu hendaknya dia memberi kepada mereka yang berkekurangan, sehingga mereka bukan berkekurangan, mereka mempunyai sedikit tidak berkekurangan, dan mereka mempunyai banyak tidak berkelebihan. Kalau yang mempunyai banyak berkelebihan itu dosa. Kalau yang punya sedikit berkekurangan juga itu dosa. Karena itu bagaimana supaya jangan jadi dosa? Biarlah kelebihan orang yang mempunyai banyak itu ditransfer kepada yang berkekurangan, baik tingkat nasional sinodal, baik tingkat regional maupun baik tingkat parokial di dalam jemaat itu sendiri. Itu yang namanya ibadah. Iya. Itu apa? Terima kasih. Pak Pendeta Sihite, kami semakin berkobar-kobar untuk lihat dalam masuk pada melihat diri kita ini benar nggak? Jangan sampai suara itu Tuhan tanya kepada kita lagi. Ya. Saya mau ke Ibu Marlen. Bu Marlen, ini menarik sekali Pak Sihite sudah men-trigger kita dengan ucapan teologi keseimbangan. Nah, masa pandemi ini kan tentunya GPIB sudah ada melakukan dengan melihat jemaat-jemaat yang ya dalam tanda petik mereka mengalami keterputusan pekerjaan, kemudian mereka ada pada posisi di kesehatan, mereka harus dirawat. Nah, teologi keseimbangan ini bolehkah dilihat sebagai bagian utuh dari teologi bahwa kita masih terus bergulat dengan pemahaman sekaligus juga belum keluar dari zona nyaman bahwa diri kita sendiri. Nah, menurut Ibu Marlen, ketika Pak Sihite sudah mengangkat dua hal dari Lukas maupun dari Kejadian, menurut Ibu Marlen, seperti apa warga jemaat bisa terus menopang satu dengan yang lain? Silakan Ibu Marlen. Kalau nggak bisa pakai gambar, Bu Marlen dibuka dulu. Ya. Ya, oke. Maaf Bu Eli, tadi saya kurang tahu apakah saya yang freeze atau bagaimana ya? Iya. Jadi saya senang sekali Bu Eli, tapi sebelum saya menjawabnya, saya ingin dan ini pun juga bagian daripada jawaban atas pertanyaan Bu Eli tadi yang saya katakan. Bagaimana kita mengerjakannya dengan sadar gitu. Jadi di KU PPG 2, Bu Eli, GPIB itu punya konsep untuk mewujudkan visi dan misinya itu pada saat itu dia harus mengerjakan di bagian kesaksian adalah gereja yang selalu siuman dan siaga di semua waktu dan tempat untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dengan kata dan perbuatan. Nah, stressing di sini adalah bagaimana gereja GPIB ini, warga GPIB, saat dia berpartisipasi, maka dia harusnya berpartisipasi secara dengan kondisi siuman dan selalu siaga gitu, di semua waktu dan tempat. Jadi tidak hanya di satu titik, tetapi di setiap titik gitu. Baik internal maupun eksternal, tadi dikatakan bagaimana persekutuan itu dia tidak akan menjadi persekutuan yang berguna untuk kemuliaan nama Tuhan kalau persekutuan itu hanya untuk dirinya sendiri gitu. Nanti buah jeruk makan jeruk gitu kan ya, persekutuan untuk dirinya gitu. Nah, tetapi itu tadi dikatakan
Nah, saya senang sekali apa yang dikatakan. Dari sana saya senang sekali apa yang direfleksikan oleh Pak Sihite tadi tentang pertanyaan, di manakah adikmu? Di manakah saudaramu itu? Seringkali kita enggan untuk bergerak mencari saudara kita karena kita mempunyai pemahaman-pemahaman paradigma berpikir yang hanya terorientasi pada kepentingan diri sendiri. Saya jadi ingat tema kita ya, tema PKUPPG jangka panjang 2 itu yang bunyinya adalah Yesus Kristus adalah sumber damai sejahtera. Nah, maksud saya Bu Eli, dalam kondisi seperti ini kita penting sekali untuk mencoba melihat, memetakan, lalu mencoba semakin mengembangkan, menyadari bahwa kalau saya mau menikmati damai sejahtera dalam hidup ini, maka saya harus melihat, belajar pada Kristus gitu misalnya. Yang karena mau mencari di manakah adikmu itu, lalu dia mau mengorbankan diri begitu rupa misalnya. Nah, belajar dari Yesus yang hadir tidak hanya untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Tetapi melakukan semuanya itu tidak secara tadi euforia saja, melainkan mengerjakannya sungguh-sungguh dengan siuman dan siaga di mana saja Tuhan menghadirkan kita. Nah, Bu Eli, saya mau bilang begini ya, pada waktu lampau saat pekerjaan pelayanan membawa pada waktu itu ya, tugas itu misalnya kami harus pergi mengunjungi beberapa pos-pos pelkes. Ada pos pelkes misalnya yang rasanya jauh gitu ya. Waktu dulu itu saya ingat pertama kali pergi ke Longhubung. Longhubung itu di Kalimantan Timur bagian ujung, bagian hulu ya. Waktu kita mau berangkat dikatakan bahwa kita akan naik Long John ya. Waktu dengar kata Long John, saya jadi sangat interest sekali. Saya pikir wah menarik sekali ini Long John ya. Karena bahasanya Long John, artinya longnya juga pakai bahasa Inggris, John-nya juga pakai bahasa bukan bahasa Indonesia, sehingga di kepala saya itu sesuatu yang wah sangat interest sekali. Nah, pada waktu kami diantar, lalu sampai di tempat, pertama sekali mau naik ferry-nya aja, kapal apa ya, kapal kayu itu ya, sampai di sana saya mikir gini, astaga, ini kita naik dengan kambing-kambing, dengan bebek-bebek, dengan ternak, dengan sayuran begitu. Saya langsung mikir gini, ini gimana Tuhan ya saya harus ada di tempat ini. Tapi itulah yang saya mau katakan, bahwa pada waktu kita ke sana, lalu yang saya pikirkan, kalau mereka bisa, kenapa saya tidak bisa juga ada di sana? Nah, itu yang tadi Bu Eli selalu bilang, semangat-semangat. Nah, dalam kondisi itu kita semangat, semangatnya itu pertama waktu lihat rasanya serem-serem, tetapi begitu berpikir, di mana ini saudaraku? Kalau saudaraku ada di sana, kenapa saya tidak bisa juga ada di sana? Dalam rangka membangun semangat kebersamaan untuk bersama-sama melakukan tugas itu tadi, mewujudkan damai sejahtera ilahi itu. Nah, saat naik ternyata kita bukan duduk di sana, tapi ada tempat yang lain gitu. Nah, yang saya pikirkan begini Bu Eli, kita pikirkan ya udah masuk dulu. Kalau pada waktu itu saya pikir wah kayaknya saya nggak bisa ini ada di sana, ya saya pulang kan begitu. Tapi karena saya berpikir di sana saudaraku dan karena itu saya pun juga perlu ada di sana untuk bersama-sama dengan mereka. Nah, bersama dengan mereka pada waktu itu saya bersama dengan mereka dalam bentuk fisik. Sekarang mungkin bersama dengan mereka seperti Bu Eli bilang, tidak hanya secah saya harus hadir di sana, tetapi apa semangat yang saya miliki mungkin bisa juga ada bersama dengan mereka, kemudian keinginan saya untuk maju misalnya gitu ya, ada bersama dengan mereka sehingga sekalipun jarak memisahkan kita, tetapi banyak cara yang bisa membuat kita bersama dengan mereka untuk membuat kita bersama-sama mewujudkan apa yang Allah itu ingin untuk kita berlakukan dalam hidup. Nah, bahwa untuk mewujudkannya ada harga yang harus dibayar. Saya pikir itulah yang diajarkan Yesus di dalam kehidupan ini, Bu Bapak Saudara-saudara. Kalau kita tidak mau bayar harga, kalau kita hanya mau mengumpulkan nilai-nilai, misalnya
mengumpulkan dana damai sejahtera itu hanya dipikirkan dari aspek kepentingan diri sendiri, ya akan sulitlah kita untuk mewujudkan kesepakatan kita menjadi gereja yang mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh ciptaan itu. Jadi buat saya, Bu Pendeta Eli, pertanyaan Pak Pendeta Sihite itu sangat baik. Di manakah saudaraku? Dan untuk bisa mewujudkan, mencari di mana saudaraku, tema yang saat ini diusung oleh kita bersama, oleh gereja ini adalah Yesus Kristus adalah sumber damai sejahtera, itu harus menjadi orientasi kita bersama. Sehingga kita mau juga bayar harga. Kenapa mau bayar harga? Karena Yesus itulah yang mengajarkan kepada kita tentang apa yang harus kita lakukan dalam hidup, yang tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kebaikan bersama demi kemuliaan nama Tuhan. Saya pikir itu mungkin Bu Eli yang bisa saya sampaikan. Semakin asik nih Bapak Ibu, percakapan kita nggak terasa udah 1 jam lebih kita sudah berbincang-bincang. Saya mau ke Pak Pendeta Kariso. Pak Pendeta, tadi saya menangkap apa yang disampaikan, ada ungkapan memberi, dan di komentar di sini Pak Pendeta Rudi Malang bilang, wah ini udah dikupas tuntas nih khotbah untuk hari Minggu tanggal 27 dari 2 Korintus ya Pak Rudi Malang ya. Dan ada penyampaian dari Pak Edi Karyoto tentang keugahdian. Bisakah persidangan kita juga menunjukkan keugahdian? Pak Edi, saya mau bilang virtual juga butuh biaya. Jadi bukan kita lihat tidak demikian, tapi nanti Pak Kariso akan menyampaikan disambung oleh Bu Marlen. Yang jelas saya mau menggabungkan tadi. Saya merinding sekali loh Pak Sihite ketika Bapak menampilkan nats itu. Di manakah adikmu? Bahwa Tuhan mendengar suara itu. Lalu saya menuju ke Pak Kariso. Dalam pemandirian ini, bagaimana ketika kita memberi? Tadi saya sampai bilang, aduh itu pukulan telak untuk kita ya. Jangan sampai kita terus babungkus. Tapi ada yang lain yang perlu kita kerjakan lebih besar lagi. Nah, ini dari hal memberi supaya pemandirian itu tidak sekedar supporting dana, tetapi tadi Bu Marlene sudah mengisyaratkan kepada kita ada pemetaan apa yang dibutuhkan, lalu kita berjalan dengan tema Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Silakan Pak Pendeta Kariso. Ya, terima kasih. Jadi satu hal lagi yang perlu mungkin kita lakukan adalah perubahan paradigma ya, ber-GPIB gitu ya. Mengantisipasi GPIB ke depan, bahkan 50 tahun ke depan gitu ya. Karena GPIB punya keunikan adalah memiliki pos-pos pelayanan dan kesaksian yang hampir 300 jumlahnya. Nah, ini mestinya warga jemaat GPIB sudah mesti diarahkan ke sana. Bahkan mungkin saya terlalu bermimpi ya bahwa GPIB di masa depan itu dia adanya di pos-pos pelayanan dan kesaksian, bukan lagi di kota. Gitu ya. Karena apa? Sejalan dengan kebijakan pembangunan pemerintah dengan nawacitanya Pak Presiden Jokowi menghendaki agar pembangunan lebih diarahkan dan dimulai dari pinggiran, artinya dari pedesaan, dari pelosok pedalaman dan perbatasan NKRI. Nah, ini perlu kita garis bawahi dengan keberadaan kita selaku GPIB yang memiliki keunikan dengan hampir 300 pos pelayanan dan kesaksian. Paradigma ber-GPIB ke depan kiranya lebih diarahkan bahwa masa depan GPIB dia ada di pedesaan.
di pelosok pedalaman. Ya, karena saya selalu mengingat bahwa orang-orang kaya di negeri-negeri yang makmur, ya, itu adalah petani, ya. Mereka yang mempunyai lahan, gitu ya. Nah, jadi mari kita merubah paradigma ber-GPIB ke depan, GPIB 50 tahun ke depan. Apa yang harus dibuat ya, untuk pos-pos pelayanan dan kesaksian. Ya. Kita sekarang lebih arahnya ke sana, gitu ya, supaya kita nggak kembali lagi ke diri kita menjadi sebuah klub, ya, persekutuan yang dari kita untuk kita, ya, yang merupakan hasil penelitian Departemen Infocom Litbang. Nah, mari kita merubah paradigma ber-GPIB, bahwa masa depan GPIB ya ada di pedesaan, di pedalaman, di pelosok pedalaman bahkan, ya, yang mempunyai banyak lahan, ya. Kiranya kita bisa melihatnya ke situ dan tetap semangat terhadap panggilan kita, bahwa kita dipanggil sebenarnya untuk pelayanan dan kesaksian. Jadi saya rasa itu aja, Ibu Baik, Pendeta. terima kasih Pak Pendeta Kariso. Jadi kita sudah lihat Pospelkes bukan lagi sebagai yang perlu, ya kalau lagi ada berikan, kalau enggak ya biar aja. Tetapi Pospelkes adalah, boleh saya katakan, emas, karena ini bagian masa depan kita ya, Pak Pendeta Kariso. Bu Marlene, bolehkah Ibu singgung sedikit soal kita punya persidangan sinode ini? Ya benar. Supaya berkaitan dengan Ugahari itu. Ya. Jadi Bu Pendeta Eli, jujur saja nih tadi malam kan kami rapat ya persiapan ini dengan tim. Kemudian ini menurut saya ini persidangan sinode yang melelahkan juga dalam persiapannya. Kenapa? Sambil kita persiapan dengan pola yang sekarang ini ya sedang dibangun juknisnya sama tatipnya. Jadi satu titik center di Surabaya dengan 25 titik yang ada di mupel-mupel. Sambil ini saja belum selesai Bu Pendeta. Jadi kira-kira 80% lah sudah jadi ya. Bolak-balik dilihat lagi begitu ya. Karena kan ini bagaimana mengkonversikan pola persidangan sinode yang biasa dengan yang kita punya yang bangunan kita selama ini, kemudian dia dimasukkan dengan mekanisme digital itu, daring dan luring. Nah, sementara jalan tiba-tiba dikatakan begini, kita harus mengantisipasi kalau kondisi pandemi ini dia berkembang terus. Aduh, rasanya saya pusing sekali. Saya bilang, udah jangan bilang deh gitu ya. Karena kan belum duduk secara baik, ternyata kita sudah diajak. Bagaimana seandainya kondisi pandemi, jangankan membuat kita berkumpul di satu titik ditambah 25 titik itu rasanya tidak mungkin. Jadi bagaimana kalau ini harus dikerjakan sampai di jemaat-jemaat gitu. Nah, benar yang Bu Eli bilang tadi, sistem daring ini ternyata dia tidak serta-merta, memang mungkin dia memangkas sejumlah dana, tetapi itu pun juga tidak serta-merta mengatakan bahwa dananya itu cuma sedikit, nggak gitu juga, karena peralatan-peralatan ini pun juga mahal gitu. Namun memang betul bahwa sistem yang ada sekarang yang akan dibangun ini mungkin ya, ini saya mau mengatakan mungkin karena kan ini baru pertama kali juga kita kerjakan gitu kan Bu Eli ya. Nah, seberapa besar, berapa persen dari total anggaran yang diprediksi pada waktu kalau kita melaksanakan persidangan sinode 21 ini, nah itu kita belum tahu karena ini kan cost-nya itu tidak hanya di satu titik tapi ada cost juga di wilayah-wilayah, ada cost juga di tengah-tengah jemaat. Nah, seperti apa kondisi persidangan sinode 21 yang akan dilaksanakan? Yang pasti bahwa kita akan melakukannya secara daring dan luring. Nah, untuk sampai dengan acara pada bulan Oktober,
kita akan melakukan dua tahapan sebelumnya. Tahapan pertama itu adalah tahapan sosialisasi. Dalam tahapan sosialisasi itulah kita mencoba untuk melakukan proses studi meeting. Jadi studi meeting itu adalah memahami tema, memahami konteks sebagai kelengkapan wawasan untuk kita berproses dengan pengambilan keputusan di dalam pelaksanaan persidangan sinode itu sendiri. Nah, yang kedua yang akan kita lakukan itu adalah simulasi. Kenapa perlu dilakukan simulasi? Karena kita perlu juga untuk membiasakan dengan persidangan sinode itu di depan komputer atau dengan cara digital dan juga secara langsung tadi gitu. Supaya pada waktu kita masuk ke sana, kita memang sudah dalam tanda kutip ya Bu Eli, dalam tanda kutip kan ini harapan kita dibangun seperti itu, apakah bisa secepat itu juga kita mentransformasi budaya, mentransformasi kebiasaan dari cara bersidang dengan cara yang selama ini terbangun dengan cara bersidang yang akan dibangun ini gitu misalnya. Nah, ini yang coba strategi-strategi yang coba dilakukan dengan tentu saja dalam kondisi seperti ini menurut saya tadi penting sekali kita secara siuman, kita secara sadar untuk membangun cara berpikir bahwa ini adalah kesempatan bersidang yang Tuhan karuniakan dengan cara yang berbeda dan karena itu kita perlu mempersiapkan diri dan membuat kesempatan untuk bersidang dengan cara yang berbeda dari cara yang biasanya ini benar-benar menjadi berkat tidak saja untuk GPIB, tetapi juga untuk masyarakat di mana kita hadir. Jadi menurut saya ini yang penting untuk kita lakukan sehingga kita siap secara siap secara mental, siap secara spiritual, misalnya sadar betul bahwa di mana atau apa yang harus saya lakukan sebagai pribadi, apa yang harus dilakukan oleh jemaat supaya jemaat pun juga bisa melihat oh ini konsekuensinya begini dan karena itu kami mau melakukan bagian ini gitu. Mungkin ada hal-hal yang tidak terpikirkan selama ini, jangan cuma begini, loh kok begini ya, hanya menunggu-menunggu saja gitu. Maksud saya ya, memang ini kan sesuatu yang baru kita sedang coba bersama-sama, itu sebabnya menurut saya ini bagus sekali ya, yang kesadaran tadi gitu. Kita perlu melakukannya secara siuman gitu ya. Kemudian dan siaga gitu. Siaga di semua waktu. Kalau toh ada hal yang kelihatannya kurang-kurang nyaman sedikit, maka marilah kita melihat sisi yang positif supaya dari sisi yang positif itu kita bergerak untuk bersama-sama mensukseskan acara persidangan sinode itu sendiri. Saya pikir itu mungkin Bu Eli yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Bu Marlen. Wah, kita jadi meluas ya dan semoga itu ada menjawab dan persiapan. Kami memang butuh persiapan dan persiapan itu tetap punya cost yang tidak bisa bilang kecil. Konsep Ugahari tetap kita dahulukan. Nah, Pak Pendeta CIT ini ada semangat berapi-api nih di YouTube kanal. Malah dibilang ini kalau boleh ini direkam lalu dikirim ke jemaat-jemaat. Jadi perbincangan kita pagi ini mendapat energi yang luar biasa besar dari para viewers yang ada di YouTube kanal ini. Dan tentunya kita akan terus berbuat. Keunikan kita adalah kita punya pos pelayanan dan kesaksian dan perlu pemetaan supaya kita tahu kita punya pemberian itu tepat sasarannya lalu dengan konsep yang begitu indah Yesus Kristus sumber damai sejahtera. Dan satu semangat yang Pak CIT sampaikan kepada kita bahwa kita harus terus mendengar pertanyaan itu. Jangan hanya menjadi euforia tersendiri. Justru di masa pandemi inilah kita down di kaki Tuhan dan kita lihat Tuhan mau bicara terus. Nah, saya tidak mau bilang ini penutup atau penghujung, tetapi Pak CIT,
bolehkah memberikan kata-kata pamungkas lah begitu untuk kita bisa terus berjuang di tengah pandemi ini. Sebagaimana Pak Pendeta Kariso ingatkan kita bahwa kalau Pospelkes itu kita lihat, berarti GPIB juga ada di sana dengan baik, membantu pemerintah, bersama dengan masyarakat setempat, tentunya melihat ini sebagai bagian utuh. Dan ada Ibu Maudi bilang begini, farmers di sini mestinya kaya-kaya ya Pak Kariso ya, para petani. Tapi di bagian lain tenaga kerja juga mereka perlu diangkat. Kami sudah sih membahas Undang-Undang Cipta Karya. Nah, Pak Sihite, apa pesan untuk semua warga jemaat untuk pemandirian ini? Dan nanti Ibu Marlene, kemudian Pak Pendeta Kariso. Silakan Pak Sihite. Baik, yang tidak boleh kita lupakan ialah keberhasilan GPIB dalam menjalankan yaitu fungsinya atau tugas peribadahan yang bergerak keluar, yaitu pelayanan kesaksian. Tentu itu tidak mungkin dilakukan tersendiri oleh gereja itu sendiri, tapi dia harus bekerja sama dengan badan-badan tertentu, khusus misalnya dengan pemerintah yang ada. Sebab contoh di Kalimantan Timur atau Kalimantan Utara, Selatan dan sebagainya, Sulawesi atau di manapun daerah-daerah Pospelkes kita, tak mungkin kita menangani di bidang sosial dan politik dan ekonomi, karena itu adalah bisnis daripada pemerintah. Bidang sosial, politik, ekonomi. Soal-soal yang lain itu bisa kita tangani. Tapi kalau ada hubungan masalah pembangunan bidang sosial, pembangunan di bidang yaitu politik, pembangunan di bidang ekonomi, pengembangan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah itu, tidak mungkin gereja melakukan sendiri itu. Dia harus bersama-sama dengan pemerintah. Itu harus dipahami tentang, sehingga kita tahu ruang gerak kita. Karena kita bukan departemen sosial ini GPIB ini. Kita bukan departemen sosial, jangan kita ambil alih tugas-tugas daripada negara, khusus departemen dalam hal ini departemen sosial yang menangani ini. Tidak bisa sedemikian. Kalau toh kita hanya partisipasi yang kita berikan. Kurang mereka tenaga guru, kita produksi tenaga guru. Kurang mereka misalnya informasi, kita produksi. Itu. Jadi boleh katakan harus kita bersinergi dengan pemerintah itu sendiri. Karena itu komunikasi institusional antara lembaga-lembaga atau GPIB di pos-pos Pelkes ataupun di pusat ini harus tetap yaitu efektif komunikasinya dengan badan-badan yang terkait, dengan lembaga-lembaga yang terkait. Jangan GPIB dan juga sekaligus dengan gereja-gereja yang lain. Apakah itu gereja suku, misalnya Kalimantan, gereja Kalimantan Evangelis, di Sulawesi gereja Kristen Sulawesi Selatan misalnya, dan juga gereja, kita harus ada kerjasama dalam hubungan ekumenis, kita menggarap satu proyek. Dalam hubungan dengan pemerintah, kita garap program. Apa program pemerintah di menyangkut masalah pembangunan ekonomi? Apa kita minta kerjanya? Bagaimana kita sekarang bisa bersama-sama dengan mereka? Dalam hal apa kita bisa bantu mereka? Di bidang daya dan dana, misalnya, tidak ada kita punya dana, terbatas. Tapi mungkin di bidang daya, ada tenaga-tenaga kita yang profesional, yang kita bisa hire atau bukan di hire, yang bisa kita datangkan mungkin dari jemaat-jemaat dia pun yang surplus sumber dayanya. Bisa didatangkan, itu contoh. Apalagi sekarang kita kan memasuki itu Indonesia, itu visi Indonesia sekarang ialah Indonesia menjadi negara maju dan masuk yaitu sebagai kekuatan ekonomi 5 besar dunia dengan kualitas sumber daya manusia yang unggul, yang menguasai ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dengan demikian visi itu dapat diwujudkan. Jadi tahun 2045 ini adalah menjadi yaitu Indonesia itu unggul di dalam sumber daya manusia dan ilmu, dan juga teknologi itu sendiri harus unggul di sana dia. Dengan 4 pilar yang juga dibahas di sana juga yang kita tahu persis. Yang pertama pembangunan manusia dengan penguasaan iptek, pembangunan ekonomi, pemerataan yaitu pembangunan termasuk di pos-pos Pelkes dan sebagainya, dan juga pemantapan ketahanan. Ini perlu dengan 4 pilar ini. Apa peranan GPIB? Pelkesnya itu jalan di sana itu.
Jangan kita nanti berjalan ke utara yang pemerintah berjalan ke selatan, tidak bisa. Harus ada sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi di sini sedemikian rupa. Ini perlu kita pahami secara jelas agar gereja tidak berjalan sendiri dia. Karena dia menjalankan misionis deunya itu ke sana. Ke sana dia, bukan di dalam dia. Di dalam dia untuk keluar dia. Dia bukan di dalam dia berputar-putar. Itu tidak, tapi juga di dalam untuk bergerak dia keluar. Jadi karena itu tadi visi Indonesia, bagaimana gereja berperan melalui kegiatan Pelkesnya untuk bisa mewujudkan visi itu sendiri. Dan kita memang PGP kita sudah cukup banyak membahas masalah soal itu. Tidak asing bagi GPB, cuma langkah-langkah konkretnya bila perlu dipikirkan nanti. Kalau diminta nanti dalam studi meeting pada waktu yang akan datang ini nanti, akan studi meeting tadi bilang Sekum itu, hendaknya muatan-muatan tadi ini dimasukkan di situ. Sebab kalau tidak, warga negara siapa kita? Kan bukan warga negara Indonesia. Nah, itu maksud saya di situ. Jadi studi meeting itu hendaknya menyangkut tadi ada 4 pilar yang disebutkan tadi, pembangunan manusia tentang ilmu pengetahuan dan juga pembangunan ekonominya, dan juga pemerataan pembangunan sampai di pedalaman tadi, dan juga yaitu sampai menyangkut tentang ketahanan. Apa peran gereja di sini? Apa peran partisipasi gereja sebagai persekutuan peribadahan yang bergerak keluar? Nah, ini yang perlu. Di manakah adikmu itu? Di sini persoalan. Termasuk juga adik kita itu. Di adik kita itu. Nah, supaya menjauh ketertinggalan, keterpurukan. Ini peranan kita di sini sebenarnya. Nah, apalagi juga saya katakan tadi di sini masalah kita sekarang ini kan sudah masuk di revolusi industri. Kita lagi tidak berbicara lagi tentang tahun 1790 mekanisme alat produksi. Kita tidak berbicara tentang 1890 tentang produksi massal, yaitu pertemuan tenaga listrik. Kita tidak berbicara lagi tentang 1960 tentang elektronik dan sistem teknologi informasi dan otomatisasi. Tapi kita berbicara tentang sistem fiber. Sistem fiber fisik ini sekarang yang perlu kita masuk sekarang di sini. Dan kita sudah dimulai GPB sekarang. Bukti dalam persidangan sinode yang disebutkan tadi. Oleh karena itu saya mau katakan di sini perlu kita antisipasi di sini dalam Pelkes ini. Yang ada kemungkinan ke depan itu ialah diganti, mungkin dapat diganti oleh AI itu sendiri, artificial, yaitu artificial intelligence itu sendiri. Misalnya resepsionis. Pada satu saat mungkin tidak ada resepsionis lagi. Oleh karena itu gereja harus berpikir sekarang, jangan lagi diarahkan ke sana untuk jangka setelah 2045. Demikian juga kurir-kurir. Mungkin juga tidak bisa diadakan, tidak ada lagi. Super taksi, super base tidak ada lagi. Demikian juga yaitu manajer penjualan, marketing, tidak ada lagi pada satu saat ini kalau sudah sampai sana. Akuntansi, petani, demikian juga prajurit, dokter, petugas keamanan. Itu sudah terganti oleh AI itu tadi, artificial intelligence. Sudah akan terganti oleh robot-robot semua itu. Yang mungkin ke depan yang kita lihat nanti itu ialah, itu sekarang ini, bukan lagi waktu yang lalu lagi. Kita tidak berbicara, tapi yang sekarang yang mungkin tidak bisa tergantikan ialah antara lain yaitu pengembangan perangkat-perangkat lunak tidak bisa dikembangkan. Karena itu kita bisa arahkan warga jemaat kita sehingga dia dapat nanti dari dalam peribadahan dia bergerak keluar. Demikian juga manajer sumber daya manusia, human resources management, itu tidak bisa tergantikan oleh AI itu sendiri. Desainer grafis tidak bisa tergantikan. Demikian juga event organizer tidak dapat tergantikan. Pengacara, rohaniawan, pendeta-pendeta, penatua dia tidak bisa tergantikan itu. Demi pekerja sosial, psikiater tidak dapat digantikan itu. Tapi karena, nah sekarang bagaimana gereja mempersiapkan diri di dalam yaitu disebutkan tadi revolusi industri 4.0 ini. Ini yang perlu kita persiapkan. Saya berharap kita ke depan sudah ada kemajuan dan GPB sekarang sudah memulai dalam persidangan sinode seperti yang dijelaskan tadi Sekum dengan Ketua Umum. Mari kita gunakan teknologi yaitu dalam menggunakan itu industrial keempat ini di mana banyak di sini yang hal yang kita lihat sebagai anugerah Tuhan dan kita sudah sekarang dapat memprediksi, memforecast atau mengantisipasi tenaga-tenaga apa saja yang memang akan bisa diganti oleh robot, oleh AI itu sendiri dan tenaga mana saja yang tidak bisa diganti. Mari kita produksi. Mari kita atur strategi. Yaitu bukan lagi orientasi kepada apa yang bisa diganti, apa yang bisa diganti, tetapi ada yang tidak bisa diganti. Mari kita ke sana. Tentu tidak boleh lupa kepada yang bisa diganti pun, tetap juga kita masih bekerja sekarang ini. Demikian. Terima kasih banyak Ibu Sekretaris. Terima kasih Pak Pendeta CIT. Ibu Marlen, silakan Bu Marlen. Dibuka dulu Bu Marlen. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sihite, Bu Eli, di tengah-tengah konteks yang serba membutuhkan kita harus bergerak cepat seperti ini, memang kita perlu untuk memperhatikan sumber daya insani kita.
apalagi dengan kondisi bonus demografi yang ada di tengah-tengah bumi pertiwi. Buat saya, pelayanan dan kesaksian Pelkes ini, Pelkes GPIB, dia harus menjadi jembatan atau dia harus menjadi salah satu tools yang dimiliki oleh gereja untuk memaknai, mengoptimalkan pengembangan, pemberdayaan dari potensi-potensi yang ada di tengah-tengah kehidupan bumi pertiwi ini. Indonesia ini ada di GPIB ini ada di 25 provinsi dan dia ada di titik pusat di mana bangsa dan negara ini berada atau ibu kota negara, tetapi dia ada di daerah periferi itu sendiri gitu. Ini menurut saya sesuatu konteks pelayanan yang sangat kaya gitu Bu Eli. Untuk itulah maka dibutuhkan sumber daya insani yang perlu disentuh, yang perlu selalu dilengkapi dari hari lepas hari. Mimpi saya sebenarnya begini Bu Eli, kalau dulu orang berpikir dari desa orang harus pergi ke kota, maka sekarang warga GPIB seharusnya dia nggak perlu menjadi warga yang berpikir saya di kota aja deh, yang penting saya di Jakarta, yang penting saya di Surabaya, atau sampai saya di Makassar misalnya. Mungkin saja lewat program-program yang dibangun GPIB, pada akhirnya ada banyak warga jemaat yang berpikir, saya mau pergi ke Longhubung, saya mau pergi misalnya ke Tanjung Selor gitu. Dan itu menjadi pilihan yang sangat baik karena mereka melihat di sana pun juga masa depan hidupnya, masa depan gereja, dan masa depan bangsa ini terbangun secara baik. Kenapa? Karena ada instrumen, alat milik Tuhan yang bernama gereja itu untuk mewujudkannya. Nah, untuk itu Bu Eli, saya pikir yang perlu untuk dilakukan oleh warga gereja itu adalah itu menjadi gereja yang terus-menerus mau diperbaharui dan bertolak dari firman Allah. Itu kan salah satu misi kita untuk mewujudkan visi GPIB. Itu saja mungkin Bu Eli yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Semakin kita diperkaya, Pak Kariso, sebelum Bapak memberikan arahan ini, ada suara dari ini Joyce Watung. Bagaimana kalau kita lihat penajam sebagai bagian utuh dari yang disinggung tadi Bu Marlene, bahwa disitulah potensi besar sedang menunggu GPIB. Silakan Pak Pendeta Kariso. Ya, terima kasih. Sebenarnya kita merayakan ulang tahun GPIB yang ke-70 ya di Tenggarong ya, Bu Sekum ya. Ke-71 Pak Pendeta. Oh, sorry, 71 betul. Kenapa kita mengarahkan perayaan HUT GPIB yang ke-71 di Tenggarong, yang juga merupakan wilayah untuk calon ibu kota negara yang baru, ya, dan juga Penajam tentu ya. Dan kita satu-satunya gereja yang mendeklarasikan di sana, di depan Bupati Tenggarong dan Sultan Kutai Kartanegara, bahwa kita mendukung ya kepindahan ibu kota negara yang baru ya, di sana. Dan ini diapresiasi sekali oleh Bupati dan juga oleh Sultan pada waktu itu. Jadi jelas bahwa tadi Seku mengatakan kalau kita dulunya paradigmanya dari desa ke kota, sekarang ya dirubah paradigmanya. Dalam rangka tadi Pak Pendeta Siti katakan, di mana adikmu? Ya, dari kota harus ke desa. Adik-adik kita itu banyak di desa, begitu ya. Dan memang masa depan Indonesia akan ada di desa. Kepindahan ibu kota negara salah satu tanda, ya, penyebaran penduduk, ya, supaya tidak terkumpul di kota atau di Pulau Jawa, gitu. Pak Pendeta Siti juga tadi katakan bahwa jasa-jasa yang usaha-usaha jasa itu nanti kan akan diambil oleh teknologi, ya.
Lalu orang-orang kota kan harus orientasinya ke lahan, ke desa. Lahan itu akan menjadi masa depan kita. Ya, siapa yang punya lahan, dia akan nanti menjadi calon orang kaya. Ya, kalau yang hanya menjual jasa dengan kemampuan intelektualnya akan diambil oleh teknologi. Ya. Nah, sekarang lahan kita itu kan masa depannya akan digarap dengan teknologi yang semakin canggih. Kalau lahan yang tadinya produksinya hanya 1-2, ini nanti bisa jadi kelipatan 100-200 kali dengan kecanggihan teknologi dan juga dengan pemasaran yang dibantu oleh perluasan jaringan internet dan pembangunan infrastruktur yang masuk ke pedesaan-pedesaan gitu. Nah, ini jadi akan mestinya tadi saya katakan warga jemaat GPIB harus merubah paradigmanya. Ya. Paradigmanya bukan di kota, ya, tetapi di desa, gitu ya, di Pospelkes, ya, arahnya ke sana untuk menemukan adik-adik kita di sana. Nah ini, jadi tadi kembali terakhir yang mau saya sampaikan dalam rangka semua itu, ya keseimbangan lah terhadap panggilan dan pengutusan. Jangan kita getolnya hanya kepada panggilan untuk bersekutu, tapi nggak mau diutus untuk menemukan adik-adik kita. Ya, nggak mau diutus untuk melayani dan bersaksi. Getolnya hanya beribadah aja. Dalam persekutuan, dalam pengertian panggilan. Dipanggil mau, tapi diutus nanti dulu. Nah ini yang repot. Jadi mari kita kembangkan tadi teologi keseimbangan antara panggilan dan pengutusan. Demikian Ibu Pendeta Heli. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta Kariso. Saya mau memberikan konklusi. Yang pertama adalah adikmu ada di Pospelkes. Kita bangun sinergitas dengan institusi yang lain. Kita tidak berdiri sendiri. Kita tidak merasa kita mampu, kuat untuk diri sendiri. Dan satu hal yang menarik bahwa Tuhan sudah siapkan GPIB untuk berkarya di tempat yang luar biasa, di 26 provinsi, dan terlebih kita memberikan kesempatan bahwa di Penajam ada masa depan lagi. Dan ditutup oleh Pak Pendeta Kariso bahwa keseimbangan terhadap panggilan dan pengutusan itu harus terjadi. Nah, Bapak Ibu, Pak Pendeta Sihite masih di kanal YouTube ini melihat Bapak ini awet muda. Bapak bersemangat, semangat Bapak terus tetap ada. Dan mereka menyapa Bapak, tetap pertahankan itu. Terima kasih Pendeta Ari Kudubun, Bapak Jimmy Siwalete, Ibu Joyce Watung, dan betul Pak Kariso, suara dari Kanada, Ibu Modi. Ibu Modi bilang di Kanada, para farmers, peternak itu mereka hidup dengan nyaman di desa. Karena mereka punya lahan tadi. Dan memang betul kalau kita ke Eropa, kita akan lihat pemandangan seperti itu. Ada juga di Amerika, ya biarlah di kota dengan 4.0 atau 5.0, tetapi ada sumber daya yang sangat baik di daerah yang Tuhan siapkan. Baik, kita boleh mengakhiri dengan ucapan terima kasih Pak Pendeta Sihite, tetap memberikan energi yang berkelimpahan kepada kami. Pak Pendeta Kariso tetap semangat untuk mempersiapkan persidangan. Ibu Marlene tetap menerima sukacita di tengah-tengah perubahan-perubahan yang terjadi, supaya kita bisa lihat bahwa GPIB tetap menjadi berkat dimanapun kita hadir. Sebelum kita tutup, Pak David akan menyampaikan apa kegiatan kita besok. Ya, terima kasih Bu Pendeta Eli. Kegiatan kita besok sebetulnya masih ada 2 kegiatan lagi untuk besok. Yang pertama itu kegiatan dari UP2M, webinar juga, itu dengan tema
peningkatan kapasitas SDI di kawasan Mupel dengan fokus pada spesifik potensi lokalita. Ya. Baru yang kedua, yang ini juga akan sangat-sangat berguna bagi kita semua, bagi seluruh jemaat kita, ini adalah aktualisasi seperti yang ada di background saya ini, aktualisasi peran GPIB di tengah pandemi COVID-19. Kita menampilkan juga narasumber-narasumber yang sangat berkompeten, ada dari BNPB yang mengutus Kapusdiklatnya langsung Pak Berton Panjaitan, juga ada dari medis, tenaga medis, itu ada Dr. Pompina, beliau salah satu dokter paru yang cukup terkenal dan saat ini bertugas di Rumah Sakit Eka Hospital ya, Bintaro. Suryanti Suroso. Oh ya, juga dengan dari bertugas di Suryanti Saroso ya. Sedangkan yang berkaitan yang dari internal bidang Pelkes, kita tampilkan Pak Kris Wangkai selaku Wakil Ketua Krisis Center GPIB. Juga nanti ada narasumber dari Majelis Sinode yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Eli dan fungsionaris Majelis Sinode lainnya. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak David. Jadi Dr. Pompi adalah salah satu jemaat kita di Shalom Depok. Jadi kami berharap Bapak Ibu, mari pada pukul 17 sore, ketika UP2M mengambil bagian di pagi, kita di sore karena Ibu Pompi harus melihat kondisi yang naik terus, rapot merah terus ini, jadi beliau minta untuk kita adakan di sore hari dan kita bersyukur. Semoga teman-teman, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Pelkes di mana saja, mari kita sama-sama melihat apa yang menjadi bagian dari pengutusan kita supaya keseimbangan terjadi di mana-mana. Terima kasih. Saya mau minta Ibu Marlene boleh tutup kita dengan doa. Buka dulu Bu Marlene. Ya, betul. Ya, baik. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk perbincangan yang membuka wawasan tentang peran warga gereja, secara khusus gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dalam rangka upaya pemandirian, dalam rangka upaya untuk menghadirkan misi Allah yang sudah Engkau karuniakan dan yang Engkau libatkan kami sebagai teman sekerja Tuhan. Berkati kami dengan semua kerinduan-kerinduan diri untuk menjadi teman sekerja Tuhan, berbekalkan wawasan-wawasan yang hari ini boleh mengisi kehidupan kami. Tuhan memberkati semua saudara-saudara kami di mana saja mereka berada. Biarlah dalam kekuatan Tuhan, mereka dan kami boleh berkarya sepanjang hari ini. Dan di bulan pelayanan serta kesaksian ini Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Potensi yang ada dalam diri kami, mau Tuhan pakai untuk terlibat aktif di dalam pelayanan dan bersaksi tentang Kristus Yesus yang penuh kasih di dalam kehidupan ini. Berkatilah Ibu Eli, berkatilah semua pemirsa yang hadir pada saat ini, berkati Pak Sihite, berkatilah Pak Kariso, dan berkatilah tim Pelkes yang boleh memfasilitasi semua acara pada hari ini. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Dalam kondisi ini kami teringat bagi saudara-saudara kami yang terpapar dengan kondisi pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau berkati mereka, beri kekuatan, beri kesabaran, beri penghiburan bagi keluarga yang terpisah dari sanak saudara mereka,
karena virus COVID-19 ini. Dalam nama-Mu ya Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita tetap mensupport semua keluarga-keluarga kita yang saat ini harus ada di isolasi mandiri maupun tenaga medis. Tetap kita doakan mereka supaya pandemi ini berlalu dan upaya-upaya pemerintah bisa mengatasi semuanya. Kita akan berpisah dengan sahabat-sahabat Pelkes di kanal YouTube GPIB Indonesia. Tuhan Yesus memberkati dan salam sehat terus untuk kita semua. Terima kasih semua, memberkati.